Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ibu minta kota kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan Agus. Doa dimulai. Doa dimulai. Duduk mulai. Jadi hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa saja? Rika Ayu Indrianti Alfa Bu. Rika Ayu Indrianti Alfa. Terus Aulia Dini Anggraini Bu. Aulia Dini Anggraini. Oke, jadi hanya 2 orang yang tidak hadir ya. Sebelum kita masuk di materi hari ini, Ibu mau tanyakan kembali tentang materi yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Masih ada yang ingat materi yang kita pelajari di minggu sebelumnya? Oke, Tasmia. Coba silakan Tasmia. Di minggu lalu itu kita mempelajari tentang besaran, di mana besaran itu terbagi menjadi 2, yaitu Ya. besaran pokok dan juga besaran turunan. Oke, betul sekali. Jadi kita sudah belajar tentang yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Ada berapa jenis alat ukur panjang yang biasa kalian temui? Saya Bu. Oke, coba Ihsan. Veteran Bu. Meteran, oke betul. Meteran. Selain meteran, apa lagi? Coba Mardiatul. Mistar, oke betul. Siapa lagi? Supriyadi, coba Supriyadi. Veteran kita. Meteran, pita. Terus masih ada? Bagus. Ya, oke. Jadi tadi sudah disebutkan sama Ihsan ada meteran, terus disebutkan lagi sama Mardiatul ada mistar, terus disebutkan sama Supriyadi ada meteran, pita. Jadi selain itu ada juga dikatakan roll meter. Ya, roll meter yang biasa digunakan untuk mengukur jalan, roll meter yang biasa digunakan untuk mengukur kayu. Jadi itu ada beberapa jenis ya. Terus sudah pernah melakukan pengukuran panjang tidak? Sudah? Kalau Idris, pengukuran panjang apa saja yang biasa pernah kamu lakukan? Baju. Oke, betul baju ya. Jadi di baju itu biasa kalau kita ingin mengukur membuat baju pasti kita akan diukur supaya pas di badan kita. Jadi itu tadi. Terus sudah biasa melakukan pengukuran secara langsung atau kamu yang diukur saja? Iya, oke. Apa manfaat dari belajar tentang pengukuran? Jadi ada manfaatnya ya? Bermanfaat tidak belajar pengukuran? Bermanfaat ya? Kenapa bermanfaat? Karena di dalam pengukuran itu ada yang dinamakan dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu seperti sentimeter, meter, kilometer, dan semacamnya kalau kita berbicara panjang. Kemudian satuan tidak baku yang bagaimana? Satuan yang tidak baku itu yang biasanya dikatakan jengkal, langkah, atau depa. Ya, depa itu yang seperti ini. Jadi kalau kita berbicara jengkal, kenapa harus ada satuan baku? Karena kalau kita misal, ibu mengukur menggunakan jengkal, ibu mengatakan 10 jengkal, bisa tidak kalian pastikan bahwa idam juga akan mendapati ukuran yang sama itu 10 jengkal? Tidak bisa. Jadi penting sekali kita belajar yang namanya pengukuran panjang, apalagi kalau di sini ada mungkin yang sebagai pedagang atau penjual kain, penjual kayu, itu kan butuh yang namanya alat ukur panjang. Jadi kalian harus bisa menggunakan alat ukur panjang. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh manfaat dari alat ukur panjang. Di materi ini ada tujuan yang kita ingin capai. Ada 3 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yaitu kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur panjang. Jadi kalian harus bisa bedakan apa saja itu jenis-jenis alat ukur panjang. Kemudian kalian bisa menjelaskan jenis-jenis alat ukur panjang itu. Terus yang terakhir, kalian bisa melakukan pengukuran besaran panjang. Jadi setelah kita pelajari ini, semoga ketiga tujuan ini bisa tercapai. Ya, selama kita belajar, adapun hal-hal yang akan ibu nilai. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran tadi, dan ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Hal-hal yang akan ibu nilai di sini bagaimana keaktifan kalian dalam bekerja sama, bagaimana kalian bertanggung jawab atas pekerjaan kalian, bagaimana kalian memiliki toleransi antara yang satu dengan yang lainnya, bagaimana kalian berpikir kreatif, memiliki toleransi dengan teman. Jadi itu yang kalian harus bisa lakukan selama kegiatan pembelajaran.
sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita akan melakukan kegiatan ice breaking. Ibu bawa semuanya serius. Oke, berdiri berpasangan. Berdiri berpasangan. Berpasangan. Jadi kita akan melakukan ice breaking konsentrasi. Siap? Jadi satu orang menutup, satu orang terbuka. Jadi ditutup tangannya, kemudian satunya terbuka. Jadi modelnya nanti yang ditutup tetap pada posisinya, yang keadaan terbuka itu yang akan bergerak, ya. Jadi modelnya itu mendekat, menjauh, tangkap. Jadi ketika ibu katakan tangkap, silakan segera tangkap tangan yang di kepala, tangannya temannya kalian. Paham? Oke. Oke, silakan. Cepat. Oke. Konsentrasi. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, tangkap. Oke. Segar semua. Oke, silakan duduk. Ibu akan menampilkan sebuah video yang kalian harus amati dan berikan tanggapan. Jadi ini diperhatikan baik-baik ya videonya. Aku pun terjatuh, tapi beruntung sekali tepat di bawahku ada kolam ikan yang cukup dalam, sehingga aku tidak terluka sedikit pun. Tapi kan seluruh tubuhku jadi basah. Nah, teman-teman, apa yang dapat kita pelajari dari persoalan ini? Padahal Afi telah memperkirakan jangkauan panjang tongkat yang dibutuhkannya secara kurang mungkin. Tapi apa ya? Mangga yang diinginkan tidak dapat terjangkau. Oke, sudah? Jadi itu adalah contoh kasus Afi yang jatuh dari pohon karena tongkat yang digunakan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi siapa yang bisa memberikan tanggapan tadi itu videonya? Oke, coba Binti. Baik, jadi penting sekali sebuah pengukuran dalam hal ini karena ukuran panjang yang disepakati sebuah unit satuan tertentu. Misalkan dalam hal ini jengkal bisa kita ganti menjadi sentimeter atau meter agar semua orang yang menggunakan memiliki kesamaan. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Binti. Oke, terus setelah video ini Ibu akan memperlihatkan gambar mengenai jenis-jenis alat ukur. Oke, coba perhatikan di atas. Ini adalah jenis-jenis alat ukur panjang. Tadi kan disebutkan sama Supriyadi ada meteran pita. Yang mana meteran pita? Oke, gambar pertama ya. Jadi yang gambar pertama itu merupakan meteran pita. Oke, coba Rifki, apa fungsinya meteran pita, Rifki? Ya, mengukur baju. Bukan cuma baju yang diukur ya, tetapi kalau kita orangnya kita ingin diukur, misal lebar bahunya, panjang tangannya, lebar dadanya, itu yang ingin diukur. Jadi ini fungsinya ketika kita ingin menjahit baju, lebih sering digunakan di bagian itu ya. Atau ketika kalian ingin mengukur lingkar kepala. Kemudian yang kedua, ini apa? Betul. Ya, meteran kecil atau rollmeter kecil. Kalau fungsinya rollmeter kecil, Irma apa? Untuk mengukur kayu. Ya, aku untuk mengukur kayu. Jadi ini biasanya banyak digunakan oleh penjual kayu. Kemudian ini betul, rollmeter besar. Indah, apa fungsinya rollmeter besar, Indah? Ya, betul. Ini biasanya digunakan untuk mengukur jalan atau mengukur luas tanah. Terus yang ini bisa penggaris atau mistar. Ini apa fungsinya, Mardia? Kalau penggaris? Penggaris, mistar. Seperti Ibu pegang sekarang. Apa fungsinya? Bisa dibantu Lisa, apa fungsinya Lisa? Mistar. Mengukur benda yang kecil. Ya, benda-benda kecil atau biasa kalian gunakan kalau belajar ya. Kalau misal disuruh menggambar biasanya menggunakan mistar yang panjang 30 cm. Ini umumnya digunakan di sekolah. Kemudian ini, tahu ini? Sudah biasa lihat? Ya, betul, ini jangka sorong ya. Jangka sorong, tahu fungsinya jangka sorong?
Dalam benda. Ya? Apa? Coba Asisa. Ya betul, mengukur panjang, kedalaman sama Ketebalan. ketebalan, terus apa lagi? Masih ada? Diameter luar sama diameter dalam. Kenapa bisa? Karena perhatikan ini. Di jangka sorong beda kan tampilannya dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Kalau di jangka sorong ada dinamakan rahang atas, ada rahang bawah. Kemudian di sini sebenarnya ada ekor ya. Ibu biasakan katakan ekor di sini. Ini yang ekor fungsinya mengukur kedalaman. Kalau rahang atas fungsinya mengukur diameter dalam, yang di bawah mengukur diameter luar, ketebalan atau panjang benda. Tapi panjang bendanya ini hanya benda-benda kecil yang bisa diukur. Kemudian yang terakhir, ini tahu apa namanya? Betul. Jadi ini adalah alat ukur mikrometer sekrup. Fungsinya juga ada beberapa. Ada yang tahu apa fungsinya mikrometer sekrup? Ketebalan. Ya betul Agus. Apa? Ketebalan. Terus apa lagi? Ukur diameter. Ya betul. Diameter apa? Kurang tepat. Diameter. Ya betul. Diameter luar. Jadi kalau mikrometer sekrup juga ada beberapa fungsi, mengukur diameter luar, ketebalan, panjang, tetapi panjang benda yang bisa diukur hanya sampai 25 mm. Jadi yang kalian harus tahu, ini satuannya sentimeter, ini juga sentimeter, ada meter, ini sentimeter, dan meter, ini sentimeter, ini sentimeter, ini milimeter. Ibu akan membantu kalian menjadi beberapa kelompok. Kita akan bekerja kelompok. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi kelompok, karena setelah ibu perhatikan di sini lebih banyak yang suka bekerja langsung, bergerak langsung. Jadi ibu akan bagi kelompok kalian menjadi kelompok kinestetik, auditorial, dan visual. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, ibu bagikan. Oke, coba perhatikan LKPD yang ibu bagikan. Di sini hal yang akan kalian lakukan, ada 3 hal yang kalian akan lakukan ya, yaitu pengukuran menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kegiatan pertama. Kegiatan kedua, pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kemudian kegiatan ketiga adalah apa namanya ini? Berdiskusi. Jadi kalian mendiskusikan apa yang telah kalian lakukan dan mengerjakan soal. Jadi ada soal yang ibu sediakan juga. Jadi di sini yang harus kalian perhatikan, karena kita akan melakukan kegiatan pengambilan data, berarti ada kegiatan praktikum. Nanti ibu akan membagikan alat ukurnya. Jadi di sini tadi kan ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Jadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang tadi, menyiapkan alat dan bahan. Jadi alatnya yang kalian sediakan hanya mistar, selebihnya ibu yang sediakan. Kemudian yang kedua, kalian harus melakukan pengukuran. Jadi di kegiatan pertama pengukuran menggunakan jangka sorong, kalian mengukur ketebalan buku. Jadi ketebalan buku yang kalian ukur adalah buku yang ibu tadi bagikan. Jadi ada 2 buku, nanti akan ibu bagikan lagi yang kedua. Kalian ukur ketebalannya menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Setelah melakukan pengukuran, masukkan datanya ke dalam tabel pengukuran, ya, tabel pengukuran. Begitupun dengan kegiatan kedua, yaitu mengukur diameter, ya, diameter baut. Ini ada. Jadi kalian harus juga melakukan pengukuran di sini, masukkan datanya ke dalam tabel pengukuran. Setelah itu ada kegiatan analisis. Nanti ini ibu akan keliling, ya. Jadi untuk analisis dan diskusinya ibu akan keliling. Silakan tanyakan langkah-langkah yang kalian tidak pahami di dalam prosedur apa namanya lembar kerja yang ibu bagikan. Bagian pengambilan data dulu ya, jangan dulu masuk di bagian 3, karena bagian 3 itu kalian sudah melakukan diskusi hasil pengamatan. Apa nak? SU, oh ya. Oke, perhatikan di sini. Ya, betul.
Jadi di situ temanmu ada menanyakan bagaimana di tabel Bu, ada di situ SU, HP, SU, SN, HP. Perhatikan ini tabel ya. Di tabel ini jelas sekali, Mister, satuannya dalam kurung ini maksudnya satuan sentimeter. Jangka sorong juga satuan sentimeter. Mikrometer sekrup juga satuan sentimeter. Sini. Di sini. Bukan gitu nah. Diameter kok. Oh, ini diukur Ibu. Iya, kan lagi. Oh. Ya, sampainya bisa masuk ini kurang begini. Masih di bawah. Jadi untuk bacaan-bacaan referensinya bisa kalian buka buku yang Ibu bagikan sama apa namanya itu? Buka-buka di internet juga. Ya kalau mengukur kasih begini harus itu sejajar mata. Tidak boleh miring, harus begini. Gimana caranya nih Bu? 1,5 ini Bu. Senti inci ini senti ya. Oh jadi senti ya. Sebentar masukkan di sini dulu. Jadi ini tuh kalau sudah ini kan skala utama, ini skala nonius. Jadi kalau sudah dapat skala nonius di sini, ini skala utama. Tulis di sini apa tadi nih? Ini jangka sorong berarti masukkan. Ya. Jadi yang berapa? Ya mikrometer sekrup dulu di sini. Skala utamanya berapa? 40. Ini skala nonius, ini skala utama. Rubah dulu. Ini milimeter, ini sentimeter. Dah. Mana coba dapat Jangka sorong. belum merubah ini ke dalam satuan milimeter. Gue diubah. Ini nanti di sini. Iya, Bu, milimeter. Ada satunya di sini sentimeter. Lihat, kalau tidak kamu ganti saja di sini. Yang dalam kurung jadi milimeter di sini. Ganti Kan ini cm, ganti jadi mm. milimeter. Ganti saja. Jadi bikin naik ke sentimeter. Ini gak diganti saja jadi Milimeter. ini juga Bu. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Terus perhatikan baik-baik hasil diskusinya, dicermati, dianalisis dengan baik. Jangan sampai ada yang salah hitung. Kelompok visual jadi akan dipresentasikan oleh Tasnia. Silakan ke depan. Yang lain perhatikan ya. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk nak duduk. Saya dari kelompok visual akan memberikan hasil dari diskusi kelompok. Jadi gimana kita kami terdiri dari Budia, Zalam, Indah Yusma Dewanti, Jadi Julianti, dan saya sendiri atas nama Tasnia. Jadi hasil diskusi saya, di mana pertanyaan pertama ditanyakan berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 1. Alat ukur panjang manakah yang paling akurat? Kelompok saya, dari hasil diskusi, kami mengambil alat ukur mikrometer sekrup. Karena sekrup berputar dengan mudah dan dapat menutupi objek pengukuran secara akurat. Lalu di pertanyaan kedua, berdasarkan hasil pengukuran pada tabel kedua, alat ukur panjang manakah yang paling akurat dan mengapa? Jawaban dari diskusi kelompok saya adalah alat ukur jangka sorong. Mengapa? Karena jangka sorong bisa mengukur benda-benda yang ukurannya kecil, bahkan hingga 50 kali lebih akurat daripada besar, dan juga bisa mengukur diameter luar barang kecil juga diameter dalamnya. Sekian dari hasil diskusi kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Kinestetik. 2 akan memaparkan hasil diskusi kami berdasarkan pengukuran pada tahun lalu. Alat ukur panjang manakah yang akurat? Mengapa alat ukur tersebut paling akurat? Jelaskan. Kami memilih menggunakan mikrometer sekrup yaitu untuk mengukur ketebalan dan diameter benda yang memiliki ukuran kecil dan tipis. Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 2, alat ukur panjang manakah yang paling akurat? Mengapa alat ukur tersebut paling akurat? Jelaskan. Kami memilih jangka sorong karena lebih mudah digunakan dan lebih akurat untuk mengukur diameter dalam dan diameter luas. Oke. Sekian dari saya.
Dan terima kasih. Oke, jadi itu tadi penyampaian dari kelompok kinestetik 2. Jadi sekarang Ibu minta tanggapan atau ada tambahan dari kelompok lain, kelompok visual. Ada tanggapan, ada tambahannya? Ya, silakan Binti. Saya menanyakan kepada satu, apa kesimpulan yang kita dapat dari pengukuran yang telah kita lakukan? Oke, silakan bisa dibantu sama temannya ya. Jadi pertanyaannya itu apa kesimpulan? Jadi maksudnya tadi kan diminta apa yang mana yang paling akurat. Jadi kesimpulan dari itu. Tadi kan ada jawabanmu di situ. Ya, kesimpulannya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan yang telah kamu lakukan bersama dengan teman kelompokmu? Ya. Kami dapat mengetahui cara menggunakan mikrometer sekrup dan mikro dan jangka sorong. Oke, ya. Bagaimana kelompok dari visual Binti Rukiah? Oke, sudah. Tepuk tangan. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok visual dan kinestetik 2. Oke, sekarang tadi kelompok kinestetik 1 dan kelompok visual sudah menjelaskan apa yang menjadi kesimpulan dari hasil pengamatannya. Jadi di sini yang harus kalian pahami. Tadi ada Ibu dengar katanya yang paling akurat di sini adalah jangka sorong. Begitu tadi ya dari kelompok visual, pas pengukuran diameter luar dan diameter dalam. Begitupun di kelompok kinestetik 2 mengatakan yang paling bagus itu adalah jangka sorong. Jadi sebenarnya yang alat ukur panjang yang paling bagus atau yang paling akurat digunakan adalah alat ukur mikrometer sekrup. Kenapa bisa alat ukur mikrometer sekrup? Karena alat ukur mikrometer sekrup itu memiliki nilai skala paling kecil. Lihat saja satuannya adalah milimeter. Sedangkan di dalam pengukuran semakin kecil nilai skalanya maka ketelitiannya akan semakin bagus. Hasilnya akan semakin akurat. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita lakukan hari ini dari alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup yang memiliki ketelitian paling bagus adalah mikrometer sekrup. Oke? Jadi itu yang kalian harus, mikrometer sekrup. Karena kenapa? Kalau mistar nilai skala terkecilnya 0,1 cm. Jangka sorong 0,01 cm. Sedangkan mikrometer sekrup 0,001 cm. Jadi itu yang kalian harus, semakin kecil nilai skalanya semakin akurat hasil pengukurannya. Selanjutnya Ibu minta semua kelompok mengumpulkan hasil diskusinya atau lembar kerjanya ke depan. Dikumpulkan. Oke, thank you. Ini Ibu mau kalian mengungkapkan perasaan kalian tentang pelajaran hari ini. Baik bisa kalian masukkan untuk Ibu, masukkan untuk kalian sendiri, atau perasaan kalian belajar hari ini. Yang sudah menuliskan hasil refleksinya silakan ditempel di papan tulis. Siapa itu menyendiri? Ya, sepertinya. Oke, lanjut kita di sini. Jadi saya sangat senang pada pembelajaran hari ini Ibu Guru menyampaikan materi dengan baik sehingga mudah dipahami. Satu kalimat apa ini? Untuk hari ini jangan lupa sarapan. Terus oke, fresh, tapi ada pusing-pusingnya. Oke, belajar fisika senang tapi ada pusing-pusingnya. Terus apa lagi? Seru, walaupun dibarengi dengan rasa ngantuk. Ibu akan bagikan soal. Di sini ada 2 nomor, tetapi yang kalian kerjakan 1 nomor saja. Jadi pilih 1 soal yang kalian ingin kerjakan. Jadi soalnya masih berkaitan dengan alat ukur tadi. 1 soal saja. Ada kan tadi rumus itu yang kalian tinggal masukkan? Oke, Ibu menghitung. Ibu menghitung selesai tidak selesai dikumpul. 10, 9,
Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Namamu. Ya sudah. Isan. Sudah, Mi? Sebelum Ibu tutup, Ibu mau ada satu siswa yang memberikan kesimpulan akhir dari kegiatan kita hari ini. Ibu silakan sama Binti Rukiah. Oke, berikan kesimpulan terhadap kegiatan yang kita lakukan hari ini dari awal sampai akhir. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari Berdiri, Nak. Berdiri. Oke, berdiri. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat menggunakan alat ukur mulai dari alat ukur yang paling sederhana sampai yang paling rumit, dan juga kita dapat menghitung pengukuran dari alat ukur tersebut. Dan itu kita juga mendapat pengalaman untuk menggunakan alat-alat ukur tersebut. Oke, betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Binti Rukiah dan untuk kita semua. Oke, jadi betul ya. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, kalian bisa mengenal bahwa ternyata alat ukur panjang itu bukan hanya mistar, bukan hanya meteran, tetapi ada beberapa alat ukur panjang yang memang kita harus menyesuaikan. Alat ukur mistar itu digunakan untuk apa saja, alat ukur meteran digunakan apa saja, meteran pita digunakan apa saja. Jadi walaupun dikatakan alat ukur panjang, tetapi tidak semua memiliki fungsinya sama, tetapi tidak semua bisa mengukur benda yang sama. Seperti kayak tadi, kalau mistar 30 cm, tidak mungkin kan kalian gunakan untuk mengukur jalan. Mau tidak mengukur jalan dengan menggunakan mistar? Tidak ya. Sebenarnya bisa, tetapi pengukurannya akan menjadi lebih lama dan bahkan pengukurannya bisa terjadi kesalahan karena misal tadi kalian 30 sambung dan akhirnya Salah. tidak Tepat. ada kesalahan, tidak tepat. Kemudian di pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian pelajari memang tentang pengukuran besaran massa dan besaran waktu. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran besaran massa dan besaran waktu. Jadi Ibu minta kalian harus tetap semangat, harus selalu mau belajar dimanapun dan kapanpun. Karena kenapa? Ibu di dalam kelas mengajar hanya kurang lebih 2 jam, ya. Ibu hanya bisa mendampingi kalian kurang lebih 2 jam. Jadi selebihnya dari itu kalian harus belajar sendiri. Jangan selalu menunggu ibu yang mengajar, ya. Oke? Mungkin itu untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apapun yang kita jelaskan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk diri kalian dan bisa kalian bawa dalam kehidupan sehari-harinya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Terima kasih untuk hari ini.